Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah Fundamental Jaringan Komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang protokol. Ya. Tujuannya yang pertama, menjelaskan protokol dan beberapa organisasi pembuat standar. Ya. Kemudian menjelaskan bagaimana RFC, ya, request for comment, tercipta ya dari awal sampai kemudian muncul menjadi RFC. Kemudian menjelaskan bagaimana perangkat-perangkat di dalam sebuah jaringan lokal, ya, lokal area network, mengakses sumber daya di dalam jaringan. Baik, langsung aja. Nah, ini kalau kita melihat komunikasi ya yang terjadi antara dua orang, maka kita bisa melihat di sini ada 3 layer. Ada 3 layer, layer fisik ya. Layer fisik ketemunya ketemunya entitas, dua pihak. Kemudian ada rules layer ya, lapisan yang berisi aturan ya atau protokol di sini. Dan kemudian content layer, isi dari komunikasi itu sendiri. Misalnya di sini dia bertanya, where is the cafe? Maka where is the cafe ini adalah konten dari komunikasi itu. Ya. Kemudian aturannya bagaimana nih? Ya, aturan komunikasinya. Use a common language. Gunakan bahasa yang umum yang dipahami kedua pihak yang berkomunikasi. Wait your turn. Tunggu giliran kalau mau berkomunikasi. Jangan dua-duanya ngomong, nanti bentrok ya. Jadi menunggu giliran. Signal when finish, kasih tanda kalau sudah selesai, sehingga bisa saling gantian. Nah, protokol jaringan itu yang dibahas adalah bagaimana pesan ya yang akan melewati protokol itu diformat, dibentuk ya. Terus bagaimana proses ya membagi informasi ya, jalur mana yang akan dilewati ketika pesan itu berjalan dari pengirim ke penerima. Terus bagaimana dan kapan error dan pesan sistem itu dilewatkan di antara devices atau perangkat-perangkat yang ada. Terus bagaimana men-setup, ya, memulai dan mengakhiri sesi pengiriman data. Nah, interaksi antar protokol ya itu terjadi di dalam proses komunikasi itu ya. Di sini ada beberapa contoh protokol berdasarkan layer dari TCP/IP ya. Jadi ada 2 model yang sangat terkenal ya, model komunikasi. Yang pertama model OSI yang kita sebut OSI 7 layer. Yang kedua model TCP/IP. Nah, TCP/IP itu cuma 4 layer. Layer network access dari bawah nih ya, layer network access, layer internet, layer transport, dan layer application. Nah, kita bisa lihat di sini di layer aplikasi ada protokol HTTP. Ya, salah satu contohnya protokol HTTP. Di layer transfer ada TCP, ya, ada protokol UDP juga di sini di transport ya. Lalu di layer internet ada internet protokol. Ya, di layer network access ada data link dan physical layer. Nah, ini kita lihat coba protokol suites ya, tumpukan protokol dan standar industri ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah model OSI ya. Model OSI itu adalah model referensi ya. Dia bukan model
nyata, dia model referensi, bukan model de facto ya. Kalau de facto tuh ini ya, TCP/IP, ISO, AppleTalk, Marvell Network ini de facto ada ya. Kalau model OSI itu cuma model referensi acuan ya. Nah, kita lihat apa persamaan atau pemadanannya ya, pemadanan layernya nih. Kalau layer TCP/IP tadi kan cuma 4 layer ya. Layer pertama ini adalah network access, terus layer keduanya adalah layer internet, layer ketiganya layer transport, dan layer keempatnya layer aplikasi. Jadi layer aplikasi di TCP/IP itu sepadan dengan 3 layer di model OSI ya, layer session, presentation, dan application. Ya. Anda harus tahu nih urutannya nih ya, dari physical layer, data link, ya, network, layer transport, session, presentation, application. Ya, kalau di ISO ada juga nih modelnya kan, nih, layer ini, terus layer ini ada masing-masing 4 layer nih, AppleTalk juga ini ya. Nah, contoh-contoh protokolnya seperti ini ya, di layer ini nih, layer 1, 2 model OSI, di TCP/IP itu ada protokol Ethernet ya, yang biasa kita pakai untuk LAN, ada PPP, protokol point to point ya, point to point ini biasanya menghubungkan ini wide area network, terus ada frame relay, ada ATM ya, asynchronous transfer mode, ada wireless LAN. Lalu di layer atasnya nih, kalau TCP/IP di layer keduanya ada IP versi 4, IP versi 6. Karena di sini adalah layer network kan, layer network nih. Layer network itu ada IP, kemudian ada ICMP ya, untuk perintah ping itu pakai ICMP. Lalu di layer transport di TCP/IP cuma ada 2 nih, TCP sama UDP. Ya, TCP UDP. Di layer aplikasi ada beberapa nih, HTTP, DNS, DHCP, FTP. Ya, masih ada yang lain-lain lagi. Oke. Nah, bagaimana terjadinya internet ya, terciptanya internet dan pengembangan TCP/IP itu awalnya sebenarnya di Amerika sana ya. Jadi waktu itu ingin menghubungkan beberapa tempat ya, ada perguruan tinggi, ada organisasi Departemen Pertahanan ingin berkolaborasi seperti itu ya, sharing data. Terus akhirnya terbentuklah ini yang disebut ARPANET ya, tahun 1960-an ya, 69 kalau nggak salah itu. Ya, terjadinya seperti ini. Jadi kemudian nanti ini berkembang ya, awalnya internet di sinilah ya, TCP/IP ini. Anda bisa cari sejarahnya ya, ARPANET itu. Baik, lanjut. Nah, ini kita membahas TCP/IP ya, protokol. Kumpulan protokol dari TCP/IP dan komunikasinya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi ada 4 layer, network access, internet, transport, application layer. Di network access layer ini ada protokol point to point, protokol Ethernet, interface drivers. Kemudian di sini ada protokol ARP, ya, address resolution protocol, protokol yang dipakai untuk menerjemahkan alamat ya, alamat device. Dia terletak antara network access layer dan internet layer. Di internet layer sendiri ada beberapa, kita lihat di sini ada IP ya, ada protokol NAT di sini, kemudian untuk IP support ada ICMP, kemudian untuk routing protokol ya, protokol yang dipakai untuk melakukan routing ya, ada RIP, ada OSPF, EGRP, BGP, mungkin ada yang lain lagi ya. Kalau IP itu adalah routed protokol, protokol yang dirouted, yang dijalurkan ya. IP itu adalah routed protokol. Kalau ini
routing protokol. Ya. Di transport layer ada UDP dan TCP. Ya. Bedanya UDP dan TCP nanti mudah-mudahan Anda sudah mempelajari ya. Jadi TCP itu reliable. Kenapa reliable? Karena ada proses three-way handshaking ya. Untuk memastikan bahwa benar-benar kedua pihak yang mau berkomunikasi sama-sama siap. Kalau UDP itu ya kirim-kirim aja, bodo amat ya. Yang menerima lagi tidur, lagi ngapain, kirim aja ya, itu UDP. Terus di application layer kita bisa lihat ada beberapa aplikasi di sini. Ada name system ya untuk penamaan untuk sistem penamaan di internet ya, bisa menggunakan protokol DNS, domain name server. Kemudian untuk konfigurasi host ya ada boot protokol sama DHCP. DHCP ini untuk assign IP secara dinamis. Kalau boot protokol untuk statis. Kemudian ada aplikasi email, ada protokol SMTP, POP, sama IMAP. SMTP ini untuk mengirim suratnya. Kalau POP dan IMAP untuk mengambil atau membaca ya, untuk membaca suratnya. Bedanya POP sama IMAP nanti silakan Anda cari literatur detailnya seperti apa. Bedanya yang utama adalah kalau IMAP itu kan akses protokol ya, message akses protokol. Jadi protokol untuk mengakses. Jadi kita mengakses ke server, mengakses kita bisa baca di server mail itu tanpa ya hanya yang mau dibaca aja yang kita download. Tapi kalau POP itu bisa kita download semuanya, di-download semua baru dibaca. Ya. Kemudian ada aplikasi untuk transfer file, bisa menggunakan FTP atau TFTP, file transfer protocol, dan trivial file transfer protocol. Bedanya apa? Nanti cari aja detailnya ya. Bedanya apa? Bedanya FTP sama TFTP gitu ya. Terus ada aplikasi web ya, biasanya protokolnya HTTP. Kalau yang aman pakai HTTPS ya, HTTP yang berjalan di atas protokol SSL atau TLS. Nah, ini ada beberapa organisasi yang terlibat di dalam pembuatan standar internet ya, IEEE yang paling kita kenal ya. Ada IETF, Internet Engineering Task Force, ada IA, Electronic Industry Association kalau nggak salah ya, ada TIA, ada ITU, ICANN, IANA dan sebagainya. Nah kemudian ini yang membuat open standar ya, Internet Society, ISOC, ada Internet Architecture Board, Dewan Arsitektur Internet, ada IETF tadi, ada IEEE dan ISO. Nah, ISO ini yang membuat OSI 7 layer ya. Yang membuat model OSI 7 layer ini ISO. Nah, ini kalau kita lihat nih struktur ya, struktur dari Internet Society nih ya, paling tinggi di atas, kemudian di bawahnya ada Dewan Arsitektur Internet. Kemudian nanti di bawahnya ada dua task force, ada Internet Engineering Task Force dan Internet Research Task Force. Jadi ada risetnya dan ada tekniknya, teknik internetnya. Masing-masing punya grup ya. Kemudian ada kelompok grup nanti, working group 1, 2, 3 dan sebagainya. Ada research group 1, 2, 3 nanti di bawahnya ada lagi. Yaitu adalah strukturnya. Kemudian kita lihat IEEE itu apa sih? Ya, dia punya 38 societies, dia punya 130 jurnal, 1.300 conference setiap tahun. Ya, mungkin Anda juga sudah banyak download dokumen dari sana ya. IEEE Explore punya website untuk mendownload
paper-paper ya. Kemudian ISO ini yang membuat OSI model, OSI 7 layer ya. Ini kita lihat 7 layer ini, mulai dari fisik, data, network, transportation, presentation, sampai application. Di masing-masing layer ini punya unit data, ya satuan data. Satuan datanya beda-beda namanya. Kalau di layer fisik namanya bit, di layer data link namanya frame, di layer network namanya paket, di layer transport namanya segmen, di layer 3 layer atas ya namanya data satuannya. Nah, kemudian layer ini kalau dibagi dua itu disebutnya yang bawah ini, 3 yang bawah ini media layer ya, layer medianya. Lah atasnya itu hostnya. Oke. Nah, ada beberapa organisasi standar yang lain. Ada EIA tadi ya, Electronic Industries Alliance, ada TIA, Telecommunication Industry Association, ada ITT, ada ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Number, dan IANA, Internet Assigned Numbers Authority. Kemudian ini manfaat menggunakan model layer. Kenapa sih kok pakai layer-layer gini, pakai lapisan-lapisan? Apa sih gunanya? Kenapa dibuat seperti itu? Ada banyak manfaat ya, tapi salah satu yang paling saya ingat kalau dengan adanya layer model ini itu ada kemudahan karena ada modularitas jadinya kan, ada modularitas. Jadi ketika ada modularitas itu gampang untuk melakukan instalasi, gampang untuk perawatan karena kalau ada kesalahan ya dia tidak merembet kemana-mana. Misalnya kalau kesalahannya di layer fisik ya sudah kita cek di layer fisik, kita perbaiki di layer fisik dan tidak akan mengganggu layer-layer yang lain. Ya, itu manfaat utama dari layer model ya. Anda bisa cari tahu yang lain, manfaat yang lain. Nah, kita bahas secara detail tadi ya, OSI model 7 layer. Ya, tadi sudah saya jelaskan masing-masing punya data unit atau satuan data. Ya. Layer fisik ini adalah layer untuk media, kabelnya ya, kemudian transmisi sinyal ya, transmisi dalam bentuk biner 0101 itu terjadi di layer fisik ya. Kemudian di data link ya, sebenarnya kalau kita membaca seperti ini itu awalnya dari atas karena terbentuknya dari data kemudian turun sampai ke layer fisik. Jadi misalnya saya mengakses Microsoft Word, saya menulis, nah maka itu adalah datanya. Presentationnya nanti bentuk datanya adalah extensionnya doc misalnya. Nah, karena saya pakai aplikasi Word gitu ya, maka presentasinya adalah doc. Bisa juga kalau dienkripsi maka ya bisa juga dienkripsi. Nah, baru kemudian diproses. Nah, itu terjadi di sini. Di layer session itu terjadi komunikasi interhost, komunikasi di dalam host ya. Ya dia membentuk sesi. Misalnya apa? Kalau mengakses website misalnya pakai browser, maka ketika dia mengakses itu sampai sampai dia keluar, maka itulah yang disebut satu session. Ya. Jadi sesi ini mengatur bagaimana sesi itu terjadi, berlangsung dan kemudian diakhiri. Kemudian turun ke layer transport ya, data ini sudah mulai kalau di sini masih bentuknya data semua, di layer transport ya dia adalah koneksi end to end, mulai dibuat segmen, dipecah-pecah ya, pecah-pecah. Kenapa dipecah-pecah? Supaya pertama untuk menyesuaikan kanalnya ya, karena belum tentu datanya itu bisa jadi datanya lebih besar daripada kanal yang mau dilewati sehingga harus dipecah-pecah. Kemudian turun ke layer network ini. Layer network ini untuk penentuan path atau jalur ya, jalur paket itu akan lewat kemana dan juga pengalamatan ya. Path determination ini disebut routing ya. Lalu turun ke data link ini
frame, bentuknya frame. Di sini mulai pengalamatan fisik, ya, pakai MAC address, ya, baru kemudian turun ke layer fisik menjadi bit, seperti itu. Nah, proses komunikasi dua komputer itu terjadi seperti ini. Jadi dari atas, dari layer aplikasi, ini pakai TCP/IP ya, bukan OSI layer lagi, yang tadi OSI layer, sekarang ini TCP/IP. Ini ada paket dibuat ya di layer aplikasi, turun, kemudian lewat media, nah, masuk ke komputer yang kedua. Di komputer yang kedua mulai naik ke layer internet, transport, kemudian aplikasi. Nah, ada proses di sini yang namanya di sini enkapsulasi. Enkapsulasi itu ada pembungkusan nih. Ini paket dibungkus sampai di sini, dibungkus lagi. Ketika dikirim ke penerima sampai di sini dibaca bungkus pertama, kemudian bungkus pertama dibuka, ya. Naik ke sini dibaca lagi, oh ya benar ini ke sini alamatnya. Dibuka lagi sampai di sini kembali ke data seperti awal. Di sini enkapsulasi, di sini de-enkapsulasi. Ya. Nah, ini pemadanan dari OSI model dan TCP/IP model ya tadi. Network access itu sepadan dengan atau sama dengan gabungan dari layer fisik dan data link di OSI model. Ya, terus internet itu sama dengan network, transport sama dengan transport, layer aplikasi menggabungkan 3 layer di OSI model. Oke, nah kita masuk ke yang namanya request for comment. Ya, request for comment. Kenapa sih, mengapa ada RFC gitu? Ini digunakan ya use for peer review. Jadi RFC ini digunakan sebagai alat review atau kajian secara peer, secara berkelompok di dalam satu keahlian, ya. Itu. Jadi kemudian tidak semua RFC itu datang dari IETF. Ada beberapa standar lain, organisasi standar lain yang membuat juga RFC. Misalnya ada yang dari Internet Architecture Board, kemudian ada dari Research Task Force ya, Internet Research Task Force, dan juga ada independent submission yang dikirim oleh orang-orang independen gitu, ya, ada yang seperti itu. Nah, ini contoh beberapa request for comment ya. Misalnya protokol HTTP itu ada di RFC 2616. Coba Anda cari RFC 2616, kemudian Anda lihat di situ ada banyak sekali penjelasan tentang HTTP ini, ya. Karakteristik, formatnya, format paket data itu seperti apa dan sebagainya, ya. Kalau Anda mau baca secara lengkap DHCP, protokol DHCP, Anda cari RFC 2131. Tentang IP versi 4, Anda cari di RFC 791 dan sebagainya, ya. Semua protokol-protokol itu ada RFC-nya. Ya. Nah, jadi sejarah RFC ini yaitu dimulai ini tahun 69 ya, ARPANET mengirimkan first message ya yang dirancang oleh RFP. Ya, mungkin dari sanalah ya pertama kali muncul RFC ini. Jadi first message ini dikirim, kemudian mungkin dikomentari, dikasih masukan sampai akhirnya menjadi standar internet yang disebut RFC. Ini contoh RFC ya tentang private address space, RFC 1918. Oke, saya lewati ini, saya belum membaca ini tentang RFC 1918. Silakan aja kalau Anda mau mempelajari seperti apa.
Nah, proses terbentuknya RFC itu begini, jadi dimulai dari internet draft. Jadi awalnya draft internet. Draft internetnya yang bisa diajukan oleh IETF, IAB, IRTF, atau mereka berkolaborasi membentuk internet draft. Ya, kemudian internet draft ini nanti dibaca oleh komunitas, asosiasi, ya, dikasih masukan, kemudian diajukan sebagai standar. Ya, diajukan sebagai standar, kalau dikasih masukan lagi, direview lagi, dikaji, sampai akhirnya terbentuk internet standar yang namanya RFC. Prosesnya seperti itu ya. Jadi RFC, proses terbentuknya RFC itu diawali dari internet draft, kemudian dikasih masukan ya, dikaji, baru kemudian menjadi propos standar. Kemudian setelah itu dievaluasi lagi, ya dikaji, masukan, kemudian kalau sudah melewati itu, jadilah dia internet standar. Nah, tipe-tipe RFC itu ada beberapa, ini ada internet standar, ada base current practice, ada informational, eksperimental, dan ada historic. Ya, ini contoh RFC. Ya, jadi kalau Anda baca RFC itu ada bentuk seperti ini nih di websitenya, ya, docs, ada teks, PDF, ada draftnya nih. Ada perbedaan, difference 1, difference 2, ada errata, ada kalau ada kesalahan-kesalahan, pembetulan-pembetulan. Nah, ada juga di sini sejarahnya ya. Jadi ya dia model historik. Historik itu RFC yang menunjukkan sejarah dari sebuah RFC. Bagaimana sih awalnya gitu ya, bisa dilihat di sini. Ya, siapa yang mengajukan, ya kan, ini autornya nih. Kalau misalnya ada perbaikan di sini, errata exist gitu, dia dibuat oleh network working group, ya, RFC berapa, terus ada obsolete-nya. Jadi dengan terbitnya RFC ini, maka ada beberapa RFC yang kemudian menjadi tidak berlaku lagi, seperti itu ya cara membacanya. Ini tanggalnya, nama RFC-nya nih, address allocation for private internet. Nah, ini contoh ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang enkapsulasi data encapsulation. Bagaimana sih komunikasi itu terjadi ya, seperti ini nih prosesnya. Jadi ada message source, misalnya ini mau berkomunikasi dengan ini, message source-nya dia, kemudian ketika dikirim, ya, pertama dia akan melewati encoder. Encoder itu dia akan mengubah pesan ini menjadi apa ya, terserah apakah dia enkripsi, apakah dia menjadi format JPG, doc, dan sebagainya. Kemudian diubah menjadi sinyal melewati transmitter, kemudian melewati medium yang disebut channel atau kanal, kemudian diterima oleh receiver, diubah sinyalnya menjadi melalui decoder untuk mengembalikan ke ini bentuk awalnya ya. Ya, seperti itu terjadinya komunikasi. Dan di sini akan ada proses, di sebelah sini akan terjadi proses enkapsulasi, ya, pembungkusan. Di sini terjadi proses deenkapsulasi atau pembukaan, pengupasan ya. Jadi elemen komunikasi itu ada message source, ada destination atau receiver, dan ada message-nya sendiri, dan ada kanal. Ya, bagaimana mengkomunikasikan pesan? Ya, segmenting message. Ya. Jadi pesan-pesan di segmenting itu ada manfaat dan ada kekurangannya. Ya, manfaatnya maka bisa terjadi different conversation, bisa interleave. Jadi dengan adanya segmen-segmen, maka percakapan itu bisa saling mengisi. Ya, jadi kalau misalnya saya misalnya nelpon gitu ya, kan tidak semua waktu itu saya isi semua suara saya, misalnya begini. Nah, ketika diam begitu kan berarti tidak ada pesan. Nah, analoginya seperti itu. Ketika
ada segmentasi seperti itu, maka ketika ada waktu lowong, maka bisa dimanfaatkan oleh percakapan yang lain. Jadi bisa saling mengisi, saling interleave, ya, saling berselisipan gitu ya. Bisa memaksimalkan jalur komunikasi. Nah, cuma apa disadvantage-nya, kekurangannya, ya pasti kompleksitasnya jadi meningkat. Nah, terus ada unit data ya, ada unit data. Tadi sudah dibahas ya, di 3 layer atas itu data, kemudian turun ke layer transport jadi segmen, turun ke layer network jadi paket, turun ke data link jadi frame, turun ke layer fisik jadi bit, ya, proses yang seperti ini. Nah, enkapsulasinya itu begini, contohnya nih, layer aplikasi ada data, misalnya email, ya, turun ke bawah itu kemudian turun ke layer transport, dia akan dibungkus dengan ditambahkan header transport, ya, transport header. Turun lagi ke layer bawahnya, data yang ini tadi, kemudian ditambahkan juga header network, ya. Di sini di layer transport sebelum ditambahkan header ada segmentasi di sini, ya. Ini email data panjangnya segini, kemudian di segmen, dipecah-pecah. Kemudian nanti masing-masing segmen ditambahkan header. Ya, inilah bungkusnya ya. Di sini tambahkan lagi bungkus, di sini tambahkan lagi bungkus sama ada frame header ya. Dan ya ini frame header dua-duanya kiri kanan ya bungkusnya. Baru kemudian ini diubah menjadi bit seperti ini. Ya. Nah, proses dari atas ke bawah itu namanya enkapsulasi, proses menambahkan bungkus itu ya, dibungkus sampai bungkusnya tebal. Nah, nanti di sisi selanjutnya ya ini di sisi selanjutnya di bungkus itu tadi dicopot satu persatu ya. Ini masih menggambarkan enkapsulasinya nih. Ini data ya, ini data ditambahkan bungkus TCP segmen ya kan. Di segmen dipecah-pecah datanya, ditambahkan bungkus. Terus turun ke bawah menjadi paket, ditambahkan bungkus lagi ya. Turun ke bawah jadi frame, ditambahkan lagi. Turun menjadi di layer fisik jadi 0101 ya. Baru dikirim. Nah, di sisi penerima terjadi dienkapsulasi ya kan. Dikirim nih 0101 diterima klien, kemudian ini dari 0101 diubah jadi frame ya, dengan dibuka amplopnya, bungkusnya jadi frame. Di frame dibuka lagi bungkusnya menjadi paket dibuka lagi bungkusnya menjadi segmen, segmen dibuka lagi bungkusnya menjadi data. Seperti itu dienkapsulasi. Nah, mengakses sumber daya lokal. Jadi di setiap layer itu apa sih yang terjadi gitu kan? Di layer fisik itu ada sinkronisasi bit dan timing, waktu. Jadi bit-bit yang mau dikirim itu ada sinkronisasi dulu bit-bitnya. Ya. Disinkronkan antara pengirim dan penerima. Ya. Ada sinkronisasi data, ada metode sinkronisasi di sana. Ya. Supaya ketika sampai di penerima bisa tahu, oh ini bitnya ada kesalahan atau tidak, gitu ya. Ada metodenya, metode sinkronisasi sama metode timingnya. Sementara di data link, bagaimana sih ininya pengalamatannya? Dia menggunakan pengalamatan fisik, ya, yaitu destination and source physical address, menggunakan MAC address. Ya, di data link itu pakai MAC address. Jadi menggunakan MAC address. Kalau di layer network dia menggunakan logical address. Ya, kalau ini address fisik, ini address logical, yaitu IP address. Menggunakan IP address. Jadi sebuah paket kalau mau dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain,
dilihat IP-nya. Kalau dikirim dari satu komputer ke komputer lain di dalam satu jaringan, maka dia cuma sampai di data link. Dia nggak melewati network. Network itu melewati kalau dia sudah melewati router, artinya dia hubungan antara jaringan. Lalu di layer transport apa yang terjadi di sana? Dia menggunakan pengalamatan port, ya, destination and source process. Jadi prosesnya, misalnya kalau prosesnya web browsing gitu ya, HTTP, maka portnya 80 ya, atau 80-80. Lalu di upper layers, di layer data, ya encoded application data, apakah dia dienkripsi, apakah bentuknya video, audio, dan sebagainya. Nah, ini dikhususkan lagi layer network sama data link ya, pengalamatannya. Tadi kalau di network itu pengalamatannya disebutnya logical ya. Dia menggunakan source IP address dan destination IP address. Jadi kalau ada data mau dikirim dari satu komputer ke komputer lain di jaringan lain, maka yang dibaca adalah IP address-nya. Tujuan IP address-nya adalah tujuan ke gateway-nya, gateway router ya. Sementara source-nya adalah IP address dari komputer yang mau mengirim. Kalau di data link, menggunakan pengalamatan fisik tadi ya, pakai MAC address. MAC address itu adalah alamat hardware, alamat perangkat keras. Setiap perangkat keras itu punya MAC address ya, punya kode tersendiri. Siapa yang menerbitkan, manufakturnya itu ada cara membacanya, cara membaca MAC address. Silakan dicari kalau penasaran pengen tahu ya. Kemudian ini bagaimana device itu berkomunikasi di dalam satu jaringan ya. Di dalam satu jaringan itu berarti misalnya kita di sini kan ada 3 jaringan di sini ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 jaringan di sini ya. Cuma jaringan lainnya ada 2. Ini 1, kemudian ini 1. Nah, kalau ini berbicara di jaringan yang sama berarti di sini nih. Ya. Ini ada PC1 ya. PC1 kayaknya mau mengirim ke ini FTP server ya, maka di apa namanya, di data unitnya itu ya, di data link layer kan frame ya, bungkusnya itu seperti ini, isinya MAC address sumber, ini PC1 AAA MAC address-nya, kemudian karena tujuannya ke FTP server ya, destinasinya CCC. Nah, itu kalau dia di dalam jaringan yang sama. Demikian sebaliknya kalau misalnya apa namanya, misalnya dari sini ke sana ya, tapi biasanya enggak ya, dari server ke biasanya klien ke server. Oke. Nah, ini MAC dan IP address. Ini cuma mau memperlihatkan bahwa setiap device ini ya punya alamat masing-masing ya. Ini PC1 punya IP address 192.168.1.110 ya. Kalau Anda sudah familiar dengan IP address, ini adalah kelas C ya. Ada AAAA. Nah, Anda bisa lihat MAC address itu kalau IP address ada disebutnya octet ya. Octet ini karena terdiri dari 8 bit. Ada 4 octet, 1, 2, 3, 4. Kalau MAC address ini ada hexa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Ada 12 bilangan hexa. Ya. Ini punya IP address, punya MAC address, BBB ini juga punya, dan seterusnya ya. Nah, bagaimana kalau komunikasi itu terjadi tidak di dalam satu network, tapi antar network. Misalnya network ini akan berkomunikasi dengan network ini. PC1 misalnya mau mengakses web server di sini. Maka pengalamatannya itu akan menggunakan layer network ya, IP address ya. Dan kita harus tahu bahwa ada yang namanya gateway. Gateway itu adalah pintu gerbang untuk mengakses jaringan lain ya.
Seperti itu. Nah, gateway di jaringan ini, di jaringan LAN ini gateway-nya ada di sini. Ya, jaringan untuk keluar ke jaringan lain. Keluar jaringan lain itu lewatnya router. Ini router. Berarti di sini adalah batas jaringan, ketemunya jaringan dengan jaringan. Demikian juga di LAN sini, gateway-nya di sini. Oke. Jadi gateway di sini nih, router 2, IP address-nya 172.16.199, MAC address-nya 22222. Di sini router 1, gateway-nya, alamat IP-nya ini 11, kemudian MAC address-nya 1111. Ya, itu. Nah, remote network. Nah, kalau apa namanya? Kalau terjadi komunikasi antar network nih, kalau tadi kan dalam satu jaringan, sekarang antar network nih, kita lihat source-nya AAA, berarti PC1 nih, destination-nya 11. Nah, dia mau keluar ke jaringan lain, entah kemana, tapi yang jelas dia harus melewati gateway dulu. Makanya PC1 kalau mau mengirim apa kemana pasti harus lewat gateway-nya, lewat pintu gerbang dia. Maka di frame-nya itu isinya, source-nya adalah MAC address dia, destination-nya MAC address dari router. Nanti melewati router baru pakai IP address, ya, baru pakai IP address. Misalnya kalau kita lihat di sini di IP paketnya, source destination-nya ternyata adalah 192.168.1.110. Tapi di sini nggak kelihatan yang mana. Terus ininya destination-nya ini 119. Destination-nya ke sini ternyata ke server. Ke server. Ya, mau ke sini nih. Maka di sini akan melewati ini. Akan ada melewati beberapa gateway ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, baru terakhir dari sini ke sini. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara membuktikan proses komunikasi itu terjadi? Kita bisa mencoba melakukan apa namanya beberapa kegiatan, misalnya mengakses internet, kemudian itu di tab ya, paket yang terjadi di tab dengan menggunakan aplikasi, misalnya di sini pakai Wireshark ya, ini sebuah tools ya yang bisa dipakai untuk mempelajari apa namanya, untuk menangkap paket ya, untuk menangkap traffic jaringan, lalu kemudian dianalisis. Maka di situ akan kelihatan nanti ya, di sini coba kita lihat, di sini ada time-nya, ada source-nya, ada destination-nya, protokol apa yang dipakai, ya, ada panjang ukuran data, dan ada informasinya. Lalu kemudian kalau misalnya kita klik satu apa namanya traffic ini, maka kita bisa melihat secara detail lagi ya, dia pakai apa gitu ya, frame Ethernet-nya, internet protokolnya, kita bisa lihat TCP-nya, ya, seperti itu. Kita bisa menggunakan Wireshark. Nah, jadi kita sudah sampai di slide-slide terakhir. Jadi di bab ini kita sudah mempelajari bahwa jaringan data itu terdiri dari perangkat akhir ya, end devices, ada intermediary devices, dan media ya yang menghubungkan device-device tersebut ya. Supaya komunikasi itu bisa berjalan, maka semua device itu harus memahami bagaimana cara berkomunikasi antar mereka ya. Mereka harus menyetujui aturan berkomunikasi ya dan protokol. TCP/IP adalah contoh dari sebuah kumpulan protokol ya. Kenapa kumpulan protokol? Karena memang di situ ada beberapa protokol, walaupun dia disebut TCP/IP, tapi ada beberapa protokol di dalamnya. Kebanyakan protokol dibuat oleh organisasi standar seperti IETF sama IEEE.
Dan model network yang paling banyak digunakan itu adalah OSI dan TCP/IP. OSI itu ada model referensi, sedangkan model de facto-nya adalah TCP/IP. Kemudian data itu melewati kumpulan tumpukan layer model LC itu dari atas ke bawah ya. Dari layer data turun sampai layer fisik, baru di sisi penerima sebaliknya dari bawah ke atas ya. Model OSI ini menggambarkan proses encoding, formatting, segmenting, dan encapsulating data ya di jaringan. Protokol TCP/IP adalah protokol standar yang terbuka ya, yang sudah di-endorse oleh industri ya, dan sudah diratifikasi, disetujui oleh organisasi standar. Nah, protokol IP dibutuhkan untuk mengirimkan dan menerima informasi menggunakan internet. Punya PDU, unit data protokol ya. Kalau di layer 3 layer di atas itu unit datanya data, di layer transport itu segmen, di layer network paket, di layer data link frame, dan di layer fisik bits. Ya, seperti itu. Demikian pelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.